Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakal update seputar Sui, yang mana cukup banyak dari kalian juga yang request seputar altcoin satu ini. Dan satu hal yang menarik seputar Sui, di sini kalau kita cek berdasarkan datanya, Sui ini sebentar lagi bakal ngadain yang namanya unlock token, teman-teman. Yang mana tepatnya di tanggal 1 Maret 2026 ya. Dan ya itu sebentar lagi karena per video ini saya record, itu saya recordnya di 27 Februari 2026. So ya sebentar lagi banget nih Sui ini bakal unlock token. Dan ya gimana untuk potensinya? Lebih tepatnya mungkin menjelang awal Maret ya teman-teman. Karena kalau di bulan Februari kan udah mau habis nih. Udah mau selesai bulan Februari 2026. Nanti kita juga bakal lihat analitiknya seputar Sui, data returnnya dan lain-lain. Dan tentunya juga kita bakalan bahas price action dan beberapa detail data lainnya nih seputar Sui. So sebelumnya disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak siapapun menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan langsung aja, per video ini saya record, tadi saya udah sebut tanggalnya 27 Februari 2026, di mana Sui ini dalam 24 jam terakhir mengalami minus 0,34%. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya, beberapa waktu terakhir nih memang Sui ada minus ya teman-teman. Tapi ya overall altcoin lagi cukup lumayan rebound ya, karena ya Bitcoin ini juga rebound ke 67-68 ribuan sekitar segitu, dan itu membawa altcoin lainnya sedikit merasakan angin segar teman-teman, sedikit ada yang rebound lah ya teman-teman, at least nggak turun terus ya. Dan di sini kalau kita lihat saat ini Sui ada di harga sekitar 0,95 US dollar per koinnya. Kalian bisa lihat tepatnya di sebelah sini dengan angka kapitalisasi pasar berkisar 3,66 billion of dollar. Ya, Sui masih termasuk salah satu altcoin yang cenderung big cap ya, karena ini adalah layer 1 juga, dan peringkat kapitalisasi pasarnya juga ada di peringkat ke-26 untuk saat ini. Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih project dan fundamentalnya Sui ini seperti apa, kalian boleh banget mampir dulu ke video pembahasan Sui saya yang sebelum-sebelumnya, supaya saya nggak usah jelasin ulang lagi di video kali ini gitu teman-teman. Dan oke, di sini langsung aja kalau kita masuk ke price actionnya nih di sebelah sini. Nah, ini adalah gambaran dari price action Sui untuk saat ini, di mana kita bisa lihat dalam long termnya atau dalam jangka waktu panjangnya. Of course, ini dengan mudah kita bisa identifikasi Sui ini masih berada dalam kondisi atau tren yang cenderung bearish ya, teman-teman. Di mana kita bisa lihat dalam beberapa waktu terakhir nih, mungkin kita akan zoom aja ke price action terbarunya dari Sui ya. Karena di video-video sebelumnya saya udah bahas untuk gambaran price action Sui untuk yang sebelum-sebelumnya nih kita udah bahas semua, dan kita bakal bahas ke price action atau kondisi price action yang sedang terjadi sekarang nih, yang lagi happening, di mana Sui ini itu sebenarnya ya lagi bertahan teman-teman di demand areanya yang di sebelah sini, setelah memang dia sangat disayangkan dia breakdown dari sebelah sini ya, yang pada saat itu saya tandain teman-teman, di mana beberapa kali ya sebenarnya, kalau lebih tepatnya mungkin di sebelah sini nih teman-teman, di mana kita bisa lihat beberapa kali Sui ini itu memantul ya dari area tersebut, sampai akhirnya ya di sebelah sini dia di breakdown ke bawah, sangat disayangkan. Dan dengan demikian Sui langsung lanjut lagi turun ya teman-teman, setelah dia breakdown dari area support yang di sebelah sini, Sui ini langsung kembali atau lanjut lagi turun dengan cukup signifikan ya, sampai dia hit di area support atau demand areanya yang di sebelah sini, yang mana juga udah saya tandai, yang kalian bisa lihat ya. Nah, beberapa waktu lalu juga udah sempat saya marking ya teman-teman, di mana area ini itu sempat menahan beberapa kali pergerakan harga Sui ya, sempat jadi resistance, kemudian sempat jadi support juga. Dan ya kalian bisa perhatikan lah ya, banyak sentuhan yang terjadi di area tersebut, yang mana ya di sini juga sempat jadi support nih kalau kalian lihat untuk Sui, di mana setelah itu Sui langsung melesat naik cukup signifikan ya. Jadi ini merupakan salah satu area support yang cukup major atau cukup penting lah ya, important support yang bisa diperhatikan gitu teman-teman, yang mana range-nya juga agak lebar gitu ya. Dan Sui ternyata ketika hit di area tersebut di sebelah sini ya, dia langsung berhasil memantul ke atas gitu teman-teman. Dan sekarang Sui lagi bertahan nih, dia lagi ya mungkin kalau kalian lihat, mungkin ada yang lihat lagi range di sebelah sini lah ya, lagi ranging gitu teman-teman, lagi bermain di antara area tersebut gitu. Mungkin kalau kita turunin time frame-nya nih ke 4 jam lah ya. Nih, kita turunin. Nah, kita akan dengan mudah melihat ya, mungkin teman-teman ada yang bisa identifikasi seperti ini ya, teman-teman. Nih, let's say kalian ada yang identifikasi dia membentuk range kira-kira seperti ini gitu ya. Ya, ini fair-fair aja kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin melihatnya seperti ini gitu ya. Let's say seperti ini kita adjust. Nah, kayak gini kira-kira, teman-teman. Ini juga bisa ada yang mungkin melihat sebagai range dan lain-lain, tapi pokoknya memang so far Sui masih bermain nih di antara pergerakan yang di sebelah sini ya teman-teman. Dia lagi ranging aja di pergerakan yang tadi nih di sebelah sini ya. Jadi dia lagi membentuk suatu range atau ya suatu konsolidasi lah ya, mengingat dia habis turun signifikan juga, dan wajar kalau misalnya terbentuk konsolidasi seperti hal tersebut gitu ya, atau seperti itu gitu. Dan di sini kalau kita balik ke daily-nya kira-kira kayak gini. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman bahwasannya Sui
seperti yang tadi saya katakan ada rebound dalam beberapa waktu terakhir ya teman-teman. Ini beberapa kali sempat rebound, yang mana ini satu candle aja reboundnya sekitar 20 hampir 30%. Dan memang kalau kita lihat nih di candle tanggal 25 Februari ya, ini juga ada rebound yang lumayan teman-teman. Jadi ya so far masih cukup bertahan di area support atau demand area yang di bawah sini. Dan kalau kita buat beberapa skenario ya, let's say kita buat skenario bullishnya dulu, di mana skenario bullish dari SUI ini bakalan terjadi kalau misalnya ya let's say ya ada katalis yang positif menyebabkan inflow juga yang masuk ke SUI dan lain-lain. Dan tentunya juga ini pastinya dipengaruhi secara nggak langsung lah ya oleh Bitcoinnya juga, yang mana kalau Bitcoinnya berhasil rebound nih kayak sebelum-sebelumnya ya, yang mana kalau kalian buka chart kalian itu Bitcoin lagi ada di kisaran 67-68an ribuan ya teman-teman, dari yang sebelumnya 62an ribu teman-teman ya. Dan akibat Bitcoinnya rebound juga, altcoin banyak yang mendapat angin segar ya, termasuk SUI lah ya, ini ada rebound sedikit teman-teman. Dan let's say ada buying pressure yang masuk juga ya, maka skenario bullishnya atau skenario positifnya ya ada chance mungkin SUI ini bisa testing lagi ya ke mungkin kisaran area yang di sebelah sini teman-teman nih ya. Kan area di sebelah sini sebenarnya adalah area resistance ya sekarang, karena kan sebelumnya adalah area support nih. Jadi kalau kita gambarin sebenarnya area ini tuh seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah areanya. Jadi ya sebenarnya ini adalah area support become resistance untuk saat ini ya, di kisaran 1,3 US dollaran lah ya, kisaran segitu teman-teman. Dan mungkin aja ya kalau misalnya SUI ini berhasil kembali rebound lagi, bullish lagi, ya mungkin salah satu skenario yang bisa diperhatikan adalah mungkin SUI ini bisa aja testing lagi nih teman-teman, atau lebih tepatnya mungkin bisa dikatakan menguji lagi ya ke area yang tadi saya tandain gitu ya. Nih kalau saya coba tandain ulang ya mungkin di kisaran segini teman-teman. Nah kayak gini ya, lebih kurang seperti ini gitu ya teman-teman. Jadi mungkin aja SUI ini bisa ya mungkin sedikit rebound atau coba testing ke area tersebut, kira-kira kayak gitu. Tapi sekali lagi, kalaupun hal ini terjadi, ya ini nggak semerta-merta membuat SUI langsung outlooknya langsung bullish gitu ya, nggak gitu teman-teman. Karena ya in the long term kita bisa lihat ini projectionnya masih cenderung bearish gitu teman-teman. Dia terus membuat atau meng-create lower low, lower high, lower low dan seterusnya ya. Dia terus membuat yang seperti itu, dan kita sama sekali belum dapetin higher high lagi untuk SUI ya, atau kita belum dapetin movement higher high lagi untuk SUI. Jadi ya so far kalau bilang SUI ini dalam jangka panjang udah bullish ya saya rasa masih cukup jauh gitu teman-teman. Mengingat penurunannya juga ya kalian nilai sendiri lah ya, SUI dari harga berapa teman-teman, jadi sekarang tinggal harganya 0, sekian gitu ya, bahkan nggak sampai $1 gitu. Dan itu adalah skenario positifnya, dimana ya mungkin SUI masih ada chance untuk testing di area sebelah sini, dan kalau memang berhasil breakout maka mungkin aja dia punya peluang juga untuk coba testing juga atau menguji lagi ke area resistance ya yang di atas ini. Tapi ya kalau misalnya di sebelah sini aja, yang di resistance di sebelah sini nggak bisa di breakout ya, maka ya boro-boro ya mau testing ke area resistance di atasnya gitu. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi satunya atau skenario satunya, which is adalah skenario bearishnya, ya skenario bearish dari SUI ini bisa terjadi kalau demand area atau area support di bawah sini itu ditembus ke bawah atau di breakdown ya. Karena kalau area support di bawah sini itu di breakdown ke bawah teman-teman, ya let's say kayak gini lah ya, dia di breakdown ke bawah, maka ya SUI bakalan turun lagi ke level-level harga yang lebih rendah kayak yang sebelumnya, di mana area support di sebelah sini di breakdown, dan kalian bisa lihat turunnya seperti apa teman-teman. Ya kalian bandingin lah ya, ini naiknya cuman tipis aja teman-teman, naiknya pelan-pelan ya, mungkin ini lumayan teman-teman, tapi turunnya sangat signifikan gitu ya setelah dia breakdown area di sebelah sini. Jadi ya kalau kita perhatikan mungkin ada beberapa area yang bisa kita lihat ya teman-teman, di mana ini juga terrepresentasikan lewat historical areanya. Ya mungkin di sebelah sini teman-teman ya, mungkin salah satu yang bisa diperhatikan juga di sebelah sini. Ini adalah historical price ya, ketika mungkin SUI ini drop di tanggal 10 Oktober 2025. Kalian harusnya udah tahu itu event apa. Dan kalau kita tarik ke kiri, coba kita lihat kenapa enggak. Nah ternyata di sini juga beberapa sentuhan ada ya teman-teman ya, dimana kalau kita tandain ya mungkin kalian bisa lihat nih ada semacam support area juga di sebelah sini teman-teman. Nah di sini kalian bisa perhatikan, di sini juga ternyata beririsan ya dengan area supportnya dari SUI, kira-kira seperti ini, dimana kalian bisa lihat ini ada irisannya teman-teman dengan area supportnya. Dan ya mungkin aja bisa ke range area tersebut ya, sekitaran 0,5 gitu ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri untuk range-nya, karena range-nya juga cukup lebar dan juga berdekatan ya dengan area psikologisnya juga gitu. Jadi mungkin kalian bisa perhatikan area tersebut juga, kira-kira seperti itu kalau memang SUI ini harus breakdown dari demand areanya yang di bawah sini, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan kalau kita hapusin dulu untuk areanya, di sini kita juga bisa lihat secara stochastic RSI yang di bawah teman-teman. Kalian bisa lihat nih stochastic RSI untuk SUI ada di area sekitaran overbought ya teman-teman, atau jenuh beli. Jadi ya be aware kalau misalnya ternyata SUI ini ya let's say tadi kan kita udah lihat ya dia lagi konsolidasi ya. Kalau SUI ini ternyata secara stokastik RSI-nya mulai declining, ya mungkin aja price action-nya juga mungkin bisa ikutan declining gitu ya, karena ini udah masuk ke
area overbought atau jenuh beli gitu ya secara stochastic RSI-nya. Kira-kira kayak gitu. Dan kemudian di sini kalau kita lihat beberapa data seputar layer 1 ini atau koin layer 1 ini, pertama kita cek dari sebelah sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini menunjukkan data TVL atau total value lock dari ekosistemnya SUI, di mana makin turun juga teman-teman. Yang mana kalau kita tambahkan metriknya dengan SUI price atau harganya SUI, kalian bisa lihat nih garis yang warna merah dan yang warna biru ya. Jadi yang warna biru itu menunjukkan total value locknya SUI atau TVL-nya SUI, sementara yang warna pink ini ya, pink agak merah ini itu menunjukkan harga dari koinnya SUI gitu ya. Kalian bisa lihat ini lumayan berkorelasi atau lumayan berbanding lurus gitu ya. Ketika yang warna merah ini naik atau harganya SUI naik, ternyata TVL-nya juga mendukung teman-teman, atau sebaliknya juga ketika TVL-nya ternyata turun, ini secara harga juga ternyata ikut drop gitu ya teman-teman. Ini lumayan berbanding lurus lah ya. Jadi lumayan berkorelasi positif kira-kira kayak gitu, yang mana sekarang TVL SUI itu ada di angka sekitar 571 million of dollar lah ya. Kalian bisa lihat tepatnya di sebelah sini, dan kalian bisa lihat nih TVL SUI ketika lagi tinggi-tingginya itu sempat lebih dari 2 billion of dollar. Jadi turunnya udah cukup jauh gitu ya. Kalian bisa lihat nih dropnya sangat signifikan gitu untuk TVL dari coin layer 1 ini gitu ya. Dan kemudian kalau kita cek datanya di sebelah sini, nah di sini kita bisa lihat ini ada data dari derivatifnya SUI ya, dimana kalau kita cek dalam 24 jam terakhir itu ada sekitar 980 ribuan US dollar yang terliquidasi di SUI, dan majority ternyata masih di long position sekitar 795 ribu yang terliquidasi di posisi long, dan sekitar 185 ribu US dollar value yang terliquidasi di short position. Dan kemudian di sini kalau kita cek juga, ini yang tadi saya tunjukin ke kalian, dimana SUI bentar lagi bakal unlock token ya. Dan kalian perlu tahu di sebelah sini. Nah, di sini saya zoom ya. Di sini SUI tokennya udah di-unlock atau barangnya supply-nya yang udah di-unlock itu baru sekitar 38,5%, which is cukup wajar karena SUI ini juga merupakan coin layer 1 yang juga masih relatif baru ya, ada di cycle kali ini. Jadi ya wajar aja kalau yang di-unlock itu masih belum terlalu banyak, dan itu artinya masih 60%-an lebih lah ya untuk supply yang belum di-unlock. Dan oleh karena itu di sini mungkin saya udah sempat bahas alokasinya untuk apa-apa aja. Kalian bisa nonton video pembahasan saya yang sebelumnya. Tapi di sini yang mau saya highlight juga adalah di sini SUI bakal unlock sekitar 0,54% dari maksimum supply-nya di awal Maret nanti, di tanggal 1 Maret 2026. Dan ini tujuannya untuk cukup banyak ya, dari community reserve sampai ke berbagai hal lain seperti series B, kemudian early contributors dan lain-lain. Kalian bisa lihat nih di sebelah sini gitu ya. Dan ini persen allocation-nya juga udah ditunjukin berapa juta token yang bakal di-unlock untuk masing-masing round, dan di sini ya totalnya adalah sekitar 0,54% dari maksimum supply-nya SUI. Kira-kira kayak gitu. Dan apa sih untuk ngaruhnya token unlock ini? Gampang ya, teman-teman. Ketika suatu barang atau suatu supply, suatu token, suatu koin, suatu aset apapun lah ya, token yang di-unlock atau jumlah barang supply yang di-unlock itu masih nggak terlalu banyak, maka otomatis penambahan supply itu akan berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena ya ada hukum supply and demand ya. Ketika supply-nya meningkat tapi tidak diiringi dengan adanya buying pressure, adanya pembelian, adanya demand yang juga meningkat, maka yang akan terpengaruh adalah harganya. Yang mana harga dari aset tersebut itu akan cenderung terdilusi. Kira-kira kayak gitu ya, karena adanya penambahan supply. Dan itu adalah korelasinya. Kira-kira kayak gitu. Dan oleh karena itu mungkin di setiap awal bulan nih buat teman-teman yang memantau SUI mungkin bisa diperhatikan gitu ya, karena ada potensi juga agak sedikit lebih volatile dari biasanya karena ada penambahan supply baru, kira-kira seperti itu. Dan kemudian di sini kalau kita cek dari segi analitiknya buat SUI ini, kita bisa melihat bahwasannya buat SUI ya, returnnya itu mirip-mirip ya, di bulan Januari minus 17,9% dan di bulan Februari juga minus sekitar 17,1%. Jadi sama-sama minus 17% teman-teman. Dan tentu minus 17% bukan return yang positif ya. Apalagi SUI ini juga udah masuk ke altcoin yang bisa dikatakan big cap ya, karena market cap-nya tadi juga udah 3 billion of dollar teman-teman. Kita kalau coba lihat tadi, nah sekitar 3,66 billion of dollar lah ya secara kapitalisasi pasarnya. Dan ya minus 31,9% ya average returnnya di Q1, tentu bukan return yang positif buat SUI ini. Dan ya karena bulan Februari juga tinggal sebentar lagi, saya rasa ya SUI ini bakal closing dalam return yang cukup negatif nih teman-teman. Jadi ya saya rasa agak sulit ya kalau harus membalikan dalam sekitaran 1 hari aja, karena ini udah tanggal 27 Februari juga. Jadi saya rasa nggak gampang untuk membalikin returnnya dalam atau menjadi return yang cukup positif. Jadi ya mari kita lihat di bulan Maret atau di awal Maret nanti bakal seperti apa nih untuk SUI. Dan ya mungkin kalau teman-teman ada pendapat nih atau komentar seputar SUI, boleh komen di kolom komentar di bawah. Gimana menurut kalian? Apakah SUI di bulan Maret nanti bakal bisa lebih positif atau justru returnnya bakalan sama nih kayak bulan Maret di 2025 sebelumnya, which is cukup negatif gitu ya teman-teman secara return. Boleh komen di kolom komentar di bawah. Siapa tahu kita bisa diskusi bareng. Kalau kalian punya
data atau apapun boleh share di kolom komentar di bawah gitu ya. Siapa tahu ya bisa jadi pembelajaran kita bareng-bareng gitu. Dan juga jangan lupa kalian boleh request analisa koin, feel free kalian tinggal request aja lewat kolom komentar di bawah dan nanti bakalan saya catat requestnya, bakal saya baca-bacain dan yang topiknya paling banyak kalian request tentu bakal saya usahakan untuk update dan bahas cepatnya. Dan satu lagi jangan lupa mampir ke berbagai sosial media saya, ada Instagram nih kalian boleh follow juga untuk username-nya, boleh mampir juga dan kalau mau tanya-tanya juga boleh komen atau DM saya lewat Instagram juga karena saya sering juga jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk kalau memang lagi buka sosmed. Kemudian di sini juga ada akun TikTok saya, kalian boleh follow juga. Dan di setiap sosial media saya itu ada Linktree yang saya taruh di bio-nya, teman-teman kalian bisa mampir. Dan di Linktree tersebut kalian bisa mampir juga ke berbagai sosial media saya melalui shortcut, ada TikTok, YouTube dan juga Instagram. Dan di bawah sini ada link traktir yang bisa kalian pakai untuk request analisa koin sekaligus support saya juga. Dan tentu buat teman-teman yang request lewat sini atau yang lewat link traktir lah ya, itu bakal saya apresiasi dengan requestannya bakal saya usahakan untuk saya bahas cepat-cepatnya gitu. Dan mungkin itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.